Salam jumpa kembali dengan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami melalui upaya menafsir diri atau self-interpretation dan menghasilkan self-understanding atau pemahaman tentang diri yang lebih baik. Saudara-saudara, dalam kesempatan kita berjumpa kali ini, saya ingin melanjutkan diskusi tentang sebuah istilah yang diperkenalkan oleh René Descartes dalam hermeneutik kartesiannya, yaitu ego cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara berkenalan dengan seorang filsuf yang lain yang ingin melampaui pemikiran egologis atau berpusat pada ego yang pada akhirnya hanya menghasilkan egoisme berpikir dan egoisme bertindak dan melampaui solipsistis, yaitu merasa diri ada sendirian di dunia ini. Tokoh itu bernama Emmanuel Levinas. Levinas adalah seorang filsuf yang memperkenalkan istilah yang kemudian menjadi istilah yang dianggap melawan atau bertentangan dan ingin melampaui perspektif yang terbatas dari pemikiran René Descartes lewat istilah ego cogito ergo sum. Levinas memperkenalkan ego respondeo ergo sum. Apa arti ego respondeo ergo sum? Artinya, aku bertanggung jawab maka aku ada. Lahirnya pemikiran itu oleh karena Levinas merasa dan kemudian menuangkan gagasannya bahwa sejarah filsafat harus ditulis sebagai sejarah yang berbasis pada etika atau berbasiskan pada panggilan etis. Ketika aku berjumpa dengan orang lain, maka reaksiku yang pertama adalah aku mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab ada sebelum eksistensi itu ada. Itu berarti tanggung jawab mendahului ada. Tanggung jawab mendahului identitas. Identitas yang melekat pada seseorang antara lain agama, antara lain suku, kebudayaan, bahkan identitas yang melekat termasuk jabatan, pangkat, status ekonomi, status sosial. Semuanya itu ditempatkan di bawah tanggung jawab, sehingga tanggung jawab mendahului ada. Tanggung jawab mendahului eksistensi. Tanggung jawab mendahului identitas. Karena tanggung jawab mendahului eksistensi dan identitas atau keberadaan kita, maka respon subjek terhadap hadirnya orang lain, hadirnya subjek yang lain adalah mengambil peran tanggung jawab. Bahwa aku bertanggung jawab, maka aku ada. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Emmanuel Levinas ini ingin mematahkan pandangan yang ada dalam sejarah filsafat barat yang menempatkan subjek atau ego sebagai absolut dan dominan. Yang karena absolut dan dominan, maka ia tidak membutuhkan alter ego. Ia tidak membutuhkan subjek yang lain. Dia tidak membutuhkan orang lain. Karena ia mampu berdiri sendiri, ia mampu ada seorang diri, dan dia memenuhi segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Pandangan ini melahirkan pemikiran modernisme yang meletakkan pada kemampuan subjek yang mandiri dari relasi-relasi dengan yang lain. Menurut Levinas,
Kegagalan filsafat barat oleh karena menyusun subjek sebagai subjek yang tertutup, oleh karena menyusun gagasan tentang diri itu sebagai diri yang terisolasi, terbebas dari relasi, bahkan menolak mediasi, menolak hubungan-hubungan yang ada dalam rangka ia berada dan terkait dengan sesamanya. Saudara-saudara, hari ini kita berkenalan dengan pemikiran Levinas yang menolong kita untuk memahami bahwa hidup ini tidak hanya bicara tentang aku, tidak hanya bicara tentang subjek, tentang diriku, tetapi bagaimana diriku berelasi dengan orang lain. Dan relasi itu hanya bisa dibangun kalau aku bertanggung jawab atas keberadaan orang lain yang ada di sekitarku. Dengan mengambil peran tanggung jawab, maka respon kita ketika wajah itu mendatangi kita, ketika orang lain dengan wajahnya, termasuk wajah si miskin, wajah mereka-mereka yang papa, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang menjadi korban ketidakadilan, mereka menjadi wajah dari yang ilahi itu sendiri. Yang ilahi nampak dalam wajah-wajah mereka-mereka yang tidak dianggap sebagai manusia. Bahkan mereka yang diekskludkan, dikeluarkan dalam kemanusiaannya. Respon kita kepada mereka dengan membuka diri, dengan membuka fungsi-fungsi dan kemampuan ekonomi kita, sehingga tanggapan kita adalah bersikap penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan hospitalitas, penuh dengan kesanggerahan, agar apa yang menjadi penderitaan orang lain, apa yang menjadi tantangan hidup orang lain, itu juga menjadi bagian dari diriku untuk aku bisa berbagi, untuk aku bisa mengatasi, untuk aku bisa memberdayakan apa yang mereka tidak mampu, untuk aku bisa menolong dan mengatasi problem hidup mereka. Saudara-saudara, ego respondio ergo sum adalah sebuah perspektif yang menolong kita untuk berelasi dengan siapapun tanpa batas. Dengan merasa bahwa setiap kehadiran orang lain, termasuk yang berbeda dengan kita, berbeda latar belakang agama, berbeda latar belakang suku, berbeda latar belakang budaya, bahkan afiliasi-afiliasi primordial lainnya, itu bukan musuh, itu bukan rival, itu bukan saingan yang harus diperangi, tetapi relasi kita kepada orang lain itu seperti kita merindukan kehadiran Tuhan itu sendiri. Tuhan terlihat sejauh kita memberikan tanggapan penuh tanggung jawab pada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Pada orang lain, aku melihat Tuhan. Demikian sharing saya pada kesempatan ini. Selamat berproses untuk bertanggung jawab menjadi orang yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Nantikan saya di channel berikutnya, Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.